semuanya, selamat datang di Road to a Regenerative Future video podcast by Green School Foundation. Bersama saya Adin sebagai program koordinator. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, perwakilan dari Disdikpora Kabupaten Badung. Mari kita sambut bersama Ibu Rai Twistianti Raharja. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Mbak Adi. Kabar baik. Mungkin banyak dari teman-teman di sini yang belum kenal siapa sih Ibu Rai ini. Mungkin Ibu Rai bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Adin. Jadi, halo teman-teman semuanya, nama saya Rai Twistianti Raharja. Biasa dipanggil Rai. Saya adalah Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung. Saya sebetulnya baru bergabung dengan rekan-rekan Dinas Pendidikan itu baru tahun 2021 dengan background yang bukan dari bidang pendidikan sebenarnya Mbak Adin. Latar belakang pendidikan saya di S1-nya adalah arsitektur. Dan untuk magisternya saya adalah magister di perencanaan wilayah kota, public policy, kebijakan publik. Sedikit tidaknya ada keterkaitan lah dengan dunia pendidikan jadinya terkait kebijakan-kebijakan publiknya. Teman-teman, jadi Ibu Rai ini adalah seorang kepala bidang pendidikan sekolah dasar Disdikpora Kabupaten Badung, yang salah satu dari sekian banyak tugasnya adalah memastikan implementasi program-program berjalan efektif sesuai dengan standar pendidikan yang ada dan juga mendukung perkembangan antara guru dan siswa. Di sini saya dan Ibu Rai akan membahas lebih dalam mengenai implementasi pendidikan berbasis lingkungan melalui kurikulum merdeka. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, sekarang kan lagi banyak banget lagi pemerintah menggaungkan soal kurikulum merdeka. Sebenarnya apa sih kurikulum merdeka itu dan apa perbedaannya dengan kurikulum yang sebelumnya? Jadi secara sederhana, sebetulnya kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang diupayakan untuk mengatasi terjadinya learning loss. Jadi pada saat pandemi COVID-19 itu anak-anak kan banyak belajar online ya. Jadi tidak secara langsung anak-anak itu mengalami. Jadi mereka memang mendapatkan pengetahuan secara online, tapi mereka tidak mengalami langsung. Padahal kan sebetulnya kalau dari Bapak pendidikan kita Pak Ki Hajar Dewantara, jadi anak-anak itu tidak hanya harus dia memahami dan mendapatkan pendidikan, tapi mereka harus mengalami kan gitu. Jadi dengan kurikulum merdeka ini jadinya anak-anak diharapkan untuk dapat mengalami langsung dengan adanya proyek-proyek. Dengan mengalami mereka jadinya bisa lebih memahami, mengerti, dan tentu saja itu akan berdampak pada pendidikan karakter anak-anak. Berarti dapat saya simpulkan bahwa kurikulum merdeka ini adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk memberikan kebebasan kepada sekolah, anak-anak, dan juga guru untuk menentukan seperti apa demografi pembelajaran mereka untuk meningkatkan kreativitas mereka juga, seperti itu. Betul. Jadi yang diberikan kebebasan tidak hanya siswanya, tapi gurunya juga diberikan kebebasan untuk mengimplementasikan, untuk mengajarkan, untuk memilih apa yang sebetulnya mau diharapkan sama anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah betul-betul ingin, mereka akan lebih menyerap lah. Gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Baik. Lalu dari pengamatan kami soal kurikulum merdeka ini, dari sekian banyak perubahan itu ada satu yang sangat menarik minat kami, bahwa isu lingkungan, sustainability, dan berkelanjutan itu sekarang sudah masuk ke dalam kurikulumnya. Lalu menurut pandangan Ibu Rai sendiri ini, bagaimana konsep pendidikan berbasis lingkungan ini dapat terintegrasi dengan kurikulum merdeka? Iya. Jadi memang kalau untuk pendidikan lingkungan sebetulnya itu sudah ada dari dulu sebelumnya ya. Jadi sudah ada dari konsep Trihita Karana, yaitu menjalin hubungan baik dengan alam, hubungan baik dengan manusia dan dengan Tuhannya. Itu semuanya menurut kami itu sebetulnya sudah ada juga pada kurikulum merdeka. Jadi sebetulnya bukan suatu konsep yang benar-benar baru, tapi itu konsep yang merupakan pengembangan-pengembangan dari mana kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi kalau sekarang kembali digaungkan itu karena memang isu lingkungan itu semakin banyak. Karena kita hidup di dunia yang serba instan ya. Semuanya serba instan, semua kerjanya cepat-cepat sehingga banyak yang diabaikan. Salah satunya adalah lingkungan. Sederhananya saja, misalnya kita makan harus cepet-cepetan, kita akan beli makanan yang instan, sampahnya mau dikemanain nih gitu. PET bottle-nya mau kita apain gitu. Itu yang harus berusaha kita ajarkan kepada anak-anak kita
ini akan bermuara kemana dan kenapa kita harus mengatasi masalah-masalah ini. Jadi bukan hanya mereka tahu bahwa ini sampah, itu misalnya sederhananya, tapi juga um, tahu mengapa ini harus ditangani. Pasti ini diintegrasikan dari isu-isu lingkungan yang ada, lalu eh, mengajarkan soal gaya hidup berkelanjutan dan juga mengajarkan tanggung jawab sosial Betul. kepada murid-muridnya ibunya itu. Karena yang terpenting dari satu pendidikan itu bukan hanya informasinya sampai ke anak-anak, tapi juga isu keberlanjutannya. Bagaimana cara membuat dia menjadi sustain. Jadi kalau sekarang memang banyak sekali, hampir rata mungkin di semua sekolah mengangkat isu lingkungan. Tapi tentu saja yang kita upayakan adalah keberlanjutannya. Jadi misalnya ini sederhananya seperti membuat ekoenzim. Jadi setelah membuat ekoenzimnya mau dipakai untuk apa gitu loh. Dan untuk misalnya semester berikutnya, nanti kita mau bikin apa lagi sih yang jadi harus konsisten dan harus berkelanjutan. Dan kami memahami untuk membuat satu program berkelanjutan itu perlu perlu kerja keras, perlu teamwork. Jadi harus kita berkolaborasi bersama gitu. Lalu untuk ini kan bidangnya ini mengepalai bidang sekolah dasar di Kabupaten Badung. Lalu bagaimana sih pemerintah Kabupaten Badung itu mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan lingkungan ini ke dalam kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah? Kalau sekarang sebetulnya untuk semua satuan pendidikan seperti yang kita bicarakan tadi, memiliki kebebasan mereka untuk memilih prioritas apa sih sebetulnya yang mau dijalankan, program-program apa yang mau dijalankan. Ya saja sekarang kita dari pemerintah berusaha untuk menekankan konsep keberlanjutan lingkungan. Jadi kami sendiri di pemerintah sedang menyusun rencana induk pengembangan pendidikan. Nah, isu lingkungan adalah salah satu isu strategis yang harus diangkat di sana. Jadi dari penyusunan rencana induk pengembangan pendidikan nanti akan ada satu roadmap sendiri khusus untuk lingkungan, sehingga program-program khusus lingkungan itu bisa berjalan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentu saja target-targetnya itu semua berbeda. Nah, jadi satuan pendidikan nanti mereka bisa memilih jalan manapun, tapi yang harus mereka tuju adalah sama satu, yaitu sesuai dengan roadmap yang telah kami tetapkan di tingkat kabupaten. Gitu. Tadi saya sempat dengar soal program rencana induk. Itu bisa mungkin dijelaskan sedikit, Ibu? Iya. Rencana induk pengembangan pendidikan itu sebetulnya belum ada ya, secara aturan tuh belum diwajibkan. Tapi dari Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Badung mengajak kami berkolaborasi, ayo kita sama-sama buat satu roadmap sendiri. Apa sih yang sebetulnya mau dikejar gitu. Karena dengan pendidikan yang baik, semua lini nanti urusan-urusan lainnya itu bisa teratasi gitu. Salah satunya tentu saja lingkungan. Terkait lingkungan, kemudian terkait juga pengasuhan anak, parenting itu semua juga masuk. Hal-hal kecil itu nanti masuk dia ke dalam rencana induk pengembangan pendidikan yang kita harapkan bisa nanti mencapai target kita nanti di 20 tahun ke depan gitu. Jadi itu semacam master book-nya, Iya, guideline-nya gitu. iya, roadmap-nya kita untuk pendidikan, khusus untuk pendidikan. Seru sekali sepertinya rencananya. Iya, itu nanti harus kita banyak masukkan stakeholders yang terlibat. Salah satunya tentu saja Green School ya, di mana Karena kami sendiri di Kabupaten Badung, pemerintah Kabupaten Badung sudah bekerja sama dengan Green School untuk pendidikan terkait lingkungan berkelanjutan ya. Jadi kolaborasi itu harus ditambahkan, ditingkatkan. Itu sesuai dengan rencana induk pengembangan pendidikan kita nanti. semoga kolaborasinya berjalan dengan lancar. Harusnya ya, harus lancar. Lancar. Iya. Lalu untuk pendidikan berbasis lingkungan ini, bagaimana pendidikan berbasis lingkungan ini bisa mendatangkan dampak positif terhadap kesadaran dan perilaku berlanjutan siswa menurut Ibu Rai sendiri? Iya. Jadi bagaimana kita memperlakukan lingkungan itu, memberi perlakuan pada lingkungan adalah sebetulnya cerminan dari diri kita sendiri ya. Itu adalah cara kita untuk menumbuhkan karakter anak yang bertanggung jawab ya terhadap lingkungannya. Kalau memang sudah kita berhasil membuat anak
bisa memahami dirinya sendiri, nanti mereka akan perlahan-lahan juga akan menghargai orang lain dan menghargai lingkungan sendiri. Jadi di sini tentu saja ada namanya kita pembelajaran berdiferensiasi ya untuk satuan pendidikan, di mana masing-masing siswa itu mereka punya karakternya sendiri, kekhasannya sendiri, minat dan bakatnya sendiri-sendiri. Nah, jika guru sebagai pendidik itu sudah bisa membimbing anak untuk menemukan minat bakatnya sendiri, tentu saja anak jadi bisa memahami diri sendiri dan akan memberikan penghargaan lebih pada dirinya sendiri. Nanti lama-lama dampaknya akan ke lingkungan juga. Jadi kalau memang sudah berhasil itu, tentu saja seperti yang konsep Trihita Karana itu, kita akan bisa memiliki hubungan baik dengan manusia, hubungan baik dengan lingkungannya, dengan alamnya, dan juga dengan ketuhanannya. Jadi seperti itu. Jadi diawali dengan percontohan terlebih dahulu untuk menyadarkan dan meningkatkan menggugah hati anaknya untuk terbuka terhadap isu-isu lingkungan ini dan dikaitkan dengan Trihita Karana yang seperti itu. Iya, betul. Jadi tidak hanya itu saja sih, masih banyak isu-isu lain, tapi isu lingkungan memang menjadi salah satu isu penting ya. Betul. Yang sangat hangat dibicarakan. Khususnya saat kemarin terjadi kebakaran TPA ya gitu. Kami harapkan juga itu di satuan pendidikan juga mengangkat isu-isu itu, jadinya kan gitu sangat baik untuk dijadikan diskusi kan gitu ya. Kenapa bisa terjadi begini, dampak apa yang disebabkan oleh ini, kemudian bagaimana cara kita mengurangi timbulan-timbulan sampah, itu yang kita mengajak anak-anak untuk berpikir kritis. Pentingnya itu, jadi anak-anak tidak hanya tahu tapi juga harus tahu kenapa gitu loh. Gitu aja. Diberikan masalah untuk dievaluasi lalu mencari solusi bersama anak-anak. Kita juga mendorong teman-teman di guru karena kami kan pasti untuk untuk kewenangannya kan di satuan pendidikan ya nanti. Jadi kalau dari dinas kita pasti akan berusaha untuk mendorong para kepala sekolahnya untuk membuat satu manajemen yang betul-betul merangkul semua SDM-nya itu. Jadi guru-gurunya nanti akan diberikan ruang untuk berkreasi. Nanti guru-gurunya itu juga pasti akan bisa memberikan ruang juga untuk berkreasi kepada para siswanya. Jadi kita berikan contoh dari atas bagaimana pola-pola yang baik. Jadi betul awalnya dari memberikan contoh kepada satuan pendidikan gitu. Ngomongin guru ini Bu, apakah ada dukungan pelatihan atau pengembangan guru dalam konteks mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ini ke dalam pembelajaran kurikulum Merdeka? Sebetulnya kalau pelatihan-pelatihan itu bahkan tingkat nasional pun sudah cukup banyak ya. Sekarang juga sudah ada namanya platform Merdeka Mengajar. Itu adalah satu platform di mana guru-guru bisa belajar banyak hal. Dan ada banyak praktek baik yang bisa dibagikan di sana di platform Merdeka Mengajar itu. Jadi tidak hanya guru negeri, guru swasta juga bisa masuk ke sana, ke platform itu. Di sana akan mereka bisa mendapatkan contoh-contoh positif ya, contoh-contoh baik yang bisa diamati dan ditiru dan diterapkan juga di satuan pendidikannya masing-masing. Jadi bisa saling sharing, itu kan sangat baik ya. Kolaborasi itu yang terpenting di era yang sekarang. Jadi pelatihan-pelatihan untuk guru bisa didapat dari manapun. Dan kalau untuk dinas, kami juga sudah untuk merancang untuk pelatihan-pelatihan serupa tahun depan dengan kolaborasi bersama stakeholders yang terkait. Salah satunya Grid School juga. Iya. Berarti banyak pihak ketiga yang berkolaborasi dengan dinas dalam rangka menggaungkan pendidikan berbasis lingkungan. Harus. Karena kan kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Ada dinas lingkungan hidup yang sangat mensupport kami dalam setiap kegiatan-kegiatan kami. Jadi ada juga yayasan-yayasan lain di luar yang sudah beberapa kali approach dinas, dan kami sangat welcome, terbuka untuk itu. Yang penting itu adalah untuk kepentingan umum halayak luas gitu. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi tolak ukur evaluasi keberhasilan implementasi pendidikan berbasis lingkungan ini, Ibu? Pertanyaannya cukup sulit ya. Tolak ukurnya itu sebetulnya kalau secara kuantitatif mungkin belum ada ya kita ya, tapi secara kualitatif ya
untuk di lingkungan di tingkatan kabupaten itu adalah jumlah sekolah yang bisa mengaplikasikan proyek P5-nya dengan tema lingkungan. Salah satunya itu ya. Sekarang memang banyak sekali, khususnya ketika kita bisa lihat pada saat gelar karya gitu. Itu banyak sekali implementasinya itu berbasis lingkungan yang sederhana-sederhana saja, karena dari era digital ini sebetulnya implementasi yang sederhana itu yang sangat dibutuhkan. Kegiatan-kegiatan lama seperti misalnya mengumpulkan sampah plastik, memilah sampah plastik dengan sampah organik, itu yang harus kita gaungkan lagi. Nah, dalam proyek P5 itu ada itu gitu. Jadi sudah banyak sekali sekolah-sekolah, mungkin rata kalau mungkin sekolah di Kabupaten Badung saya bilang itu sudah menjalankan itu jadinya Mbak Andin. Lalu berkaitan dengan isu-isu lingkungan ini, apakah ada program-program lain di pemerintahan Kabupaten Badung yang mengintegrasikan isu lingkungan? Dan tadi kan ada kolaborasi antar lembaga untuk memastikan kesinambungan dan keselarasan implementasi pendidikan berbasis lingkungan ini. Itu kolaborasinya itu apakah akan terus berjalan, dan seperti apa kolaborasinya sejauh ini? Harapan kami tentunya terus ya gitu. Jadi dari baby step ini nanti kita bisa menjadi berkomitmen untuk sustain ya, berkelanjutan ya. Jadi salah satu upaya yang kami lakukan ya tentu saja ya ini contoh sederhananya yang paling dekat itu membuat MOU dengan Green School. Jadi kesepakatan bersama ini khususnya terkait peningkatan kompetensi guru terkait wawasan lingkungannya. Jadi kami selain Green School yang bergerak di Kabupaten Badung dengan program-programnya sendiri, dalam kesepakatan bersama itu kita juga meminta supaya Green School memberikan peningkatan kepada guru-guru kami. Ya, jadi program-program serupa itu kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik juga itu dengan desa adat, baik juga dengan kelurahan. Itu salah satunya juga mungkin yang sedang sekarang tuh bank sampah ya. Kami bekerja sama dengan rekan-rekan bank. Jadi ada program yang namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, itu TPAKD. Itu salah satunya adalah konversi dari sampah plastik menjadi tabungan simpanan pelajar. Jadi itu juga salah satu upaya kita, program-program sederhana yang nantinya akan masuk ke dalam roadmap kita dalam rencana induk pengembangan pendidikan. Gitu. Jadi semacam siswanya diajarkan untuk memilah sampah dengan baik dan benar, lalu semacam menjual ke pengepulnya, seperti itu Bung ya? Betul, sangat sederhana sebetulnya. Tapi yang kita tekankan di sini adalah keberlanjutan. Harus bisa sustain, nanti anak-anak mengerti pentingnya itu. Nanti karena kan kalau misalnya kita jual sampah plastik nih gitu ya, kan tidak akan seberapa, bukan nominalnya yang dikejar, tapi adalah rasa bangga anak-anak sudah bisa mengkonversi sampah plastik itu, dan juga tentu saja tidak lupa kita mengurangi ya. Kalau misalnya kita lihat di Green School sudah apik sekali pelaksanaannya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, yang kita akan juga coba terapkan itu di sekolah-sekolah kita, di satuan pendidikan kita. Mudah-mudahan bisa berjalan juga. Tapi tentu saja yang penting ada komitmennya, konsistensinya. Nah, itu kembali lagi beban berat sebetulnya, tugas berat untuk guru-guru, kepala sekolah. Tapi kita semua harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Harus keluar dari zona nyaman, baru nanti kemudian kita bisa akan kembali ke akar kita nanti. Lalu kemarin Ibu, kami sempat menerima kunjungan dari SD-SD di Kabupaten Badung. Iya. Berkaitan dengan Badung Education Fair. Dan kemarin juga saya sempat visit ke Puspom Badung dan melihat sepertinya sekolah-sekolah juga mengangkat isu-isu lingkungan dalam Badung Education Fair ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai Badung Education Fair ini, Bu? Badung Education Fair itu kita mulai dari tahun 2021 kemarin ya gitu. Itu sebetulnya suatu upaya kami untuk memberikan wadah agar guru-guru dan siswa itu bisa menuangkan kreativitasnya di sana. Ibaratnya itu untuk saling sharing ya dalam satu wadah itu. Jadi ada pameran, kemudian ada lomba-lomba.
Dan kami juga waktu itu tambahkan di Badung Education Fair pertama kunjungan ke Green School. Jadi tujuan utamanya adalah membuka wawasan gitu. Dan juga memberikan keyakinan bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Badung ini bisa kok berkolaborasi, baik dia swasta, negeri, SPK itu semua bisa kolaborasi. Jadi saat itu kami waktu itu mungkin sekitar 150 orang ya Mbak Andin. Jadi datang berkunjung ke sini, siswanya sangat excited dan guru-gurunya juga setelah kami tanya pendapatnya, mereka senang sekali. Jadi mendapatkan satu wawasan baru dan itu terus berlanjut. Bahkan saat itu juga dengan dibantu Pak Budi ya waktu itu kepala sekolah di SMP Green School, kami ditawari untuk ikut menanam mangrove. Jadi kami senang sekali ya. Jadi kolaborasi seperti ini dan tawaran-tawaran yang sangat menarik ini ya. Jadi pertama-tama kita mau nggak mau harus mewajibkan. Ayo kita ikut sama-sama wajib. Tapi lama-lama setelah mereka merasakan, tahun kedua animonya tinggi sekali. Jadi ketika kita open pendaftaran, banyak sekali yang teman-teman mau ikut. Dan bahkan membludak. Bahkan ada yang minta membuat satu sekolah nih, pengen berkunjung ke Green School. Jadi kami sangat apresiasi dukungan teman-teman Green School juga saat itu ya, saat kunjungan itu juga. Berlanjut ke Badung Education Fair, puncak acaranya adalah di Balai Budaya Girinata Mandala. Di sana ada pameran-pameran dari sekolah dan banyak sekali sekolah yang mengangkat isu lingkungan. Ada yang membuat ogoh-ogoh dari barang bekas. Semuanya sederhana-sederhana kalau kita lihat ya, tapi effortnya, upaya-upayanya itu untuk mencapai satu hasil itu yang harus kita hargai. Jadi yang selalu kami tekankan kepada rekan-rekan kepala sekolah itu bukan hasilnya, bukan hanya hasilnya saja. Hasil itu penting juga, tapi jangan lupakan progresnya, bagaimana kita bisa sampai di sini. Gitu. Bagian dari pembelajaran juga. Betul, bagian penting dari pembelajaran. Baik. Apakah ada contoh konkret dari sekolah atau lembaga pendidikan sejauh ini yang sudah menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan berkaitan sama kurikulum ini? Banyak sih, banyak sekali yang ada, baik negeri maupun swasta gitu. Jadi sekolah-sekolah itu ada yang punya inisiatif bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya, pihak-pihak luar. Baik misalnya contohnya untuk bank sampah ya, gaya hidup berkelanjutan itu. Kemudian ada juga dengan Green School pasti terkait water treatment ya, jadi penggilingan air itu dah. Yang seperti itu yang kita coba itu dengan beberapa sekolah pilot project ya di awal gitu. Yang kami ingin lihat adalah komitmen kepala sekolah, konsistensinya, dan kemudian yang terakhir adalah keberlanjutannya. Jadi bukannya kita memberikan nilai atau apa, tapi kita nanti mengharapkan rekan-rekan kepala sekolah nanti yang sudah bisa memenuhi target-target itu nanti bisa mengimbaskan, memberikan pencerahan kepada rekan-rekan minimal satu gugus dulu ya dalam satu kecamatan. Ini program-program kami, ayo kita bisa sama-sama untuk bekerja, berkolaborasi. Karena dalam kurikulum Merdeka yang sangat ditekankan adalah kolaborasi, bukannya kompetensi. Kita tidak lagi berkompetensi dengan satu sekolah dengan sekolah lain karena semua sekolah itu sekarang sama ya, diharapkan akan sama. Jadi dengan isu-isu lingkungan ini mengangkat satu yang akan mengangkat isu lingkungan, kami harapkan nanti bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain. Berarti dari dinas itu memperbolehkan sekolah, membebaskan sekolah untuk melakukan kolaborasi, namun tetap dievaluasi seperti itu Bu ya. Jadi kalau kolaborasi itu sekarang itu yang sangat kita dorong ya, karena dinas sendiri memberikan contoh bahwa kami berkolaborasi dengan stakeholders lain seperti misalnya dari pihak bank atau misalnya yayasan-yayasan terkait anak-anak gitu ya, terkait lingkungan. Jadi kami membuka peluang kepada rekan-rekan satuan pendidikan untuk juga berkolaborasi bersama dengan stakeholders itu. Jadi dengan adanya kesepakatan bersama di tingkat kabupaten, nanti rekan-rekan satuan pendidikan akan lebih mudah mengakses itu. Kita tidak akan stuck di sini ya untuk isu lingkungan. Jadi tidak hanya di proyek saja, tapi nanti akan ada sustain berkelanjutan terus. Baik. Berkaitan dengan proyek ini,
di P5 ada 5 tema, lalu ada project-project yang dilakukan anak-anak baik secara individual maupun berkelompok. Tentunya di setiap sekolah kan pasti punya project andalannya mereka. Lalu untuk project andalannya ini diapakan biasanya oleh dinas? Kalau project itu memang kan kembali lagi ke esensinya, anak-anak bisa mengalami ya gitu. Mengalami sehingga mereka akan lebih memahami, lebih mengerti kenapa sih mereka harus melaksanakan itu. Jadi kalau dari kami yang kita dorong sebetulnya itu ya pelaksanaan itu, dan kita sebetulnya tidak mengharapkan adanya showcase atau pameran di akhir tahun ajaran, tapi ternyata banyak sekolah yang di akhir tahun ajarannya itu mereka membuat satu pagelaran untuk menunjukkan kepada orang tua bahwa ini loh hasil kami selama 1 tahun ini. Dan ternyata itu menjadi pride bagi orang tua ya, kebanggaan bahwa anaknya bisa mencapai sampai sejauh ini tahapnya ini. Jadi kita di tingkat pendidikan dasar itu tidak hanya mendidik anak-anak ya untuk menumbuhkan karakter, tapi juga mengajak orang tua untuk aktif bersama, khususnya terkait isu lingkungan ini. Ketika anak-anak misalnya di sekolah kan cuma beberapa jam ya, paling cuma 6 jam gitu anak-anak di sekolah. Jadi anak-anak belajar di sekolah, kemudian pulang sekolah kan nanti dia akan bisa menceritakan kepada orang tua. Itu yang kita harapkan ya. Jadi itu salah satu kemampuan literasi anak untuk menceritakan kembali kepada orang tua dan mengajak orang tua untuk ikut aktif. Nah, ini juga PR penting untuk satuan pendidikan di mana nanti kolaborasinya dengan orang tua. Jadi kolaborasi kan tidak hanya dengan pihak-pihak luar saja. Jangan lupakan pentingnya kolaborasi dengan orang tua juga. Jadi biar ada juga kebanggaan dari orang tua bahwa anak saya sudah bisa menciptakan produk ini seperti itu. Tidak perlu produknya itu kita akui di dinas sebagai ini adalah pencapaian dinas, kan bukan ya, tapi ini adalah pencapaian anak-anak yang kita betul-betul dorong yaitu sebetulnya gitu. Baik. Lalu apakah ada harapan utama dari pendidikan berbasis lingkungan ini dalam konteks kurikulum merdeka? Harapan utamanya tentu saja kembali ke pendidikan karakternya. Kembali lagi, anak tidak hanya mengetahui tapi mengalami. Itu yang penting dari proyek itu, dari kurikulum merdeka. Anak dibiarkan untuk memilih kan ya, memilih apa sih yang menarik untuk mereka, tapi tentu saja temanya kita yang bantu mengarahkan. Sekarang kita mau arahkan ke isu lingkungan, jadi anak-anak nanti akan belajar dengan caranya sendiri. Baik. Lalu terkait harapan lagi nih Bu, harapan dan visi ke depan terkait perkembangan pendidikan berbasis lingkungan di Indonesia, khususnya di Badung terlebih dahulu, dari kurikulum merdeka. Mungkin harapannya Ibu sendiri sebagai seorang kepala bidang. Harapannya sih nggak muluk-muluk ya, kami cuma berharap program ini bisa berjalan sesuai dengan roadmap-nya dan juga berkelanjutan. Intinya itu aja sih sebetulnya. Kalau dari semua isu-isu lingkungan, kenapa bisa ada terjadi permasalahan lingkungan yang berulang adalah karena tidak berkelanjutan gitu loh. Jadi ketika satu program dijalankan parsial-parsial tanpa berintegrasi, tanpa bersinergi dengan stakeholders lain gitu, dengan dinas lain, itu program itu akan berdiri sendiri dan sulit untuk berkelanjutan. Jadi kami hanya ingin program ini berkelanjutan sehingga nanti anak di setiap jenjangnya, di setiap tingkatnya itu bisa mendapatkan pengalaman yang serupa lah nanti itu terkait pendidikan lingkungan. Baik. Jadi menciptakan budaya yang berkelanjutan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk stakeholder, melakukan kolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa dan juga dengan fokus pada berkelanjutan seperti itu Ibu. Gitu. Baik, terima kasih untuk Ibu Rai sudah mau datang ke sini dan berbincang mengenai tema hari ini. Sekian video podcast kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.